Pak Ronald, Yes. tanya dong, bener nggak sih karyawan-karyawan yang emang bagus, berkualitas, itu tuh mereka cuma mau kerja di perusahaan-perusahaan yang besar? Seru banget pertanyaannya. Yes, itu benar ya. Karena ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Singapura, di Jepang, di Cina, di negara-negara besar semuanya terjadi seperti ini. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kenapa sih karyawan-karyawan yang bagus sih cuma mau kerja di perusahaan yang bagus? Karena memang sistemnya memang sudah seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar di akhir semester pasti akan mencari yang pertama, mana universitas-universitas yang paling bagus. Yang kedua, mana cari murid-murid yang nilainya, prestasinya paling bagus. Yang ketiga, mereka cari mana yang sifat-sifatnya paling bagus. Jadi kombinasi dari ketiga ini memang diambil sama mereka. Wajar, karena mereka pengen perusahaan mereka terus bertumbuh jadi semakin besar. Apakah artinya bahwa yang perusahaan kecil tidak punya kesempatan untuk punya karyawan bagus sama sekali? Tidak juga. Akan selalu ada karyawan-karyawan yang bagus yang lain yang akan tetap bisa di perusahaan kita. Namun bagaimana caranya supaya mereka mau kerja di tempat kita? Itu kan pertanyaannya. Supaya mereka mau kerja di tempat kita, yang pertama, tempat kita harus dibuat menarik. Jadi kalau misalnya kita buat bahwa ini PT ini mencari karyawan, maka itu biasa aja. Maka Anda harus membuat perusahaan ini seseksi mungkin. Ketika dilihat di iklan, kok perusahaan ini menarik ya, misalnya ini adalah perusahaan spring bed terbesar, perusahaan spring bed paling tua, misalnya perusahaan spring bed yang bertumbuh paling cepat. Anda cari apa kelebihan Anda, lalu Anda pasarkan. Anda kasih tahu bahwa ini adalah fasilitas-fasilitasnya. Tapi satu yang paling penting adalah supaya mereka mau kerja di tempat kita adalah izinkan mereka untuk bertumbuh, karena semua karyawan yang bagus, mereka semua pengen punya kesempatan untuk bertumbuh. Mereka pengen misalnya pertama data entry, mereka pengen nanti bisa naik jadi admin, lalu naik jadi supervisor, naik jadi manager, lalu bisa naik lebih ke atas lagi jadi direktur. Semua karyawan yang bagus selalu bisa naik seperti ini, selalu ingin bisa naik seperti ini. Tugas Anda adalah memastikan bahwa jenjang karir itu ada. Ketika mereka sudah tertarik dengan perusahaan Anda, pastikan ajarkan sama mereka bahwa ketika mereka melakukan ini, mereka bisa naik. Ketika mereka mencapai ini, mereka bisa naik. Dengan demikian, mereka dengan senang hati mau kerja juga di tempat Anda. Masuk akal kan?